Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelas 3B ini akan melaksanakan remedial mengenai kuis kemarin. Murojaah, Murojaah kuis murojaah. kemarin gitu. Dengan saya Kamila Asyana NIM P27242024 081 dan rekan saya. Hujjatul Islam dengan NIM terakhir 082. Oke. Oke, tanpa Nah, berlama-lama, saksikan video kita. Oke, siap? siap. Oke, untuk soal yang pertama, seorang pasien laki-laki berumur 35 tahun datang dengan keluhan sesak nafas dan mengi sejak pagi. Riwayat asma sejak kecil, pemeriksaan menunjukkan wheezing di kedua paru. Dokter meresepkan inhaler untuk serangan akut asma. Hah, obat apa yang akan diberikan kepada pasien? Dijawab. Sebutin jawabannya ada apa aja pilihannya. Oke, untuk A itu salbutamol, untuk B f- formoterol, untuk C budesonide, D montelukast, dan E theophylline. Dari A, B, C, D, E, apa jawabannya? A. Salbutamol. Oke, Betul apa ente salah, Pak? yakin benar jawabannya? Yakin, yakin. Kan Oke, asma kenapa? akut. Kalau itu aku apa? Asma akut. Oke, sip, benar. Oke. Berarti lanjutnya aku ya. Aku ngasih soal kamu maksudnya. Yoi. Nomor 2. Pasien perempuan 28 tahun dengan asma persisten ringan mengalami gejala harian tetapi tidak ada serangan akut. Dibutuhkan obat untuk kontrol asma jangka panjang. Obat apa yang Anda rekomendasikan? A. Apa Salbutamol. tadi? Obat apa? Obat yang untuk Obat jangka panjang. ya untuk jangka panjang, untuk kontrol jangka panjang. Hmm, hmm. Obat apa yang Anda Jawabannya rekomendasikan? A. Salbutamol. B. Budesonide. C. Ipratropium bromida. D. Guaifenesin. E. Loratadine. untuk jangka panjang ya. Ya, Pak. Oke, jawabannya B, Ya, betul. budesonide. B untuk budesonide. Betul ya. Untuk kontrol asma jangka O- panjang itu pakainya budesonide. Kalau tadi yang Oke, akut, asma pakai akut ya, salbutamol. pakainya salbutamol. Siap, Oke, semakut selanjutnya, Pak. salbutamol. Oke, gantian kamu. Nomor 3. Seorang pasien berumur 22 tahun mengalami bersin, hidung tersumbat, dan mata berair selama 2 minggu. Tidak ada demam. Obat apa yang paling tepat untuk gejala ini? A. Loratadine. B. Salbutamol. C. Ipratropium bromida. D. Kodein. E. Budesonide. Apa jawabannya? Loratadine, A. Loratadine. Oke, sip, benar. Ya, selanjutnya ya, Pak. Loratadine termasuk obat antihistamin. Oke, gantian. Nomor 4, pasien laki-laki 60 tahun dengan COPD kronis mengalami batuk berdahak dan sesak saat pagi. Dia memerlukan obat inhalasi untuk mengurangi bronkospasme. Obat inhalasi ya untuk bronkospasme. Apa rekomendasi Anda? A. Ipratropium bromida. B. Dextrometorphan. C. Ambroxol. D. Loratadine. E. Guaifenesin. Oke, jawabannya itu dexamethasone. A. Ya, Ipratropium betul. bromida. Oke, Betul, karena ini nice. obat inhalasi ya untuk mengurangi bronkospasme. Betul. Oke, sip. Oke, next kali saya. Pasien perempuan berumur 30 tahun mengalami batuk kering selama 3 tahun. 3 hari tanpa dahak. Tidak ada demam atau sesak. Lama banget udah di luar rumah sakit, Cam. Cam mesti ke rumah sakit itu. Oke, pasien perempuan 30 tahun mengalami batuk kering selama 3 hari tanpa dahak. Tidak ada demam atau sesak.
Obat apa yang akan direkomendasikan? Oke, untuk A, dextromethorphan, B, guaifenesin, B, C, salbutamol, C, ipratropium bromida, dan E, loratadine. Karena ini batuk kering ya, batuk kering itu pakainya Iya, baduk dextromethorphan. kering. Oke, Dextromethorphan Pak betul. A. Sip. Jawabannya A. Oke, selanjutnya ya Pak. Oke, Hmm. pasien laki-laki 45 tahun dengan bronkitis kronis, batuk berdahak kental, sulit dikeluarkan, dia memerlukan obat yang membantu melarutkan dahak. Ini kuncinya membantu melarutkan dahak ya. Apa yang Anda rekomendasikan? A. Acetylcysteine, B. Salbutamol, Oke, A. C. Saya beli A. Saya beli A. Wah, Dah, sudah pintar. jawabannya itu. Sudah pintar, Pak. Oke, sip, sip. Soal, ya, Seru soalnya tadi ya. untuk meluruskan dahak kan, udah Ya, A itu. betul. Udah yakin itu. Oke, lanjut. Ganti aku. Udah ini. 7. Oke, seorang anak laki-laki 8 tahun dengan flu, batuk berdahak, encer, dia memerlukan obat yang mempermudah pengeluaran dahak. Apa yang direkomendasikan? Ini untuk mempermudah pengeluaran dahak. A. Budesonide, B. Dextromethorphan, Dextromethorphan, C. Guaifenesin, D. Salbutamol, E. Ipratropium bromida. Yuk, Kalau yang tadi kan melarutkan dahak. Kalau ini mengeluarkan ya, mengeluarkan dahak ya, mempermudah mengeluarkan pengeluaran dahak. dahak. Yups. Pakainya C. Guaifenesin, Pak. Oke, that's right. Benar. Guaifenesin. Oke, selanjutnya ya. Nomor 8. Pasien dewasa dengan pilek hidung tersumbat, bersin, dan napas tersumbat, dia memerlukan obat untuk meredakan hidung tersumbat. Meredakan hidung Oke, tersumbat ya ini cuma meredakan. bersin aja berarti. Apa yang Anda rekomendasikan? A. Pseudoephedrine, B. Loratadine, C. Budesonide, D. Salbutamol, E. Acetylcysteine. Oke, jawabannya A. Pseudoephedrine. Ya betul, karena ini buat bersin doang ya atau hidung tersumbat aja. Nggak ada Oke. batuknya, jadi pakainya pseudoephedrine. Betul. Oke. Terus untuk pasien asma persisten sedang mengalami batuk malam dan sesak beberapa kali seminggu, dia memerlukan obat inhalasi. Apa obat yang rekomen untuk pasien asma persisten sedang? A. Salmeterol dan fluticasone. B. Formoterol. C. Loratadine. D. Guaifenesin. E. Asetilcysteine. Oke, karena ini obat inhalasi ya, jadi pakainya A. Salmeterol dan fluticasone. Oke, sip, benar. Selanjutnya ya Pak, soal terakhir. Pasien asma kontrol baik membutuhkan bronkodilator untuk kontrol jangka panjang yang termasuk acting beta 2 agonis. Apa obat yang Anda rekomendasikan? Oke, long acting beta 2 agonis ya, obat lasa berarti. Ya. A. Budesonide, B. Busalbutamol, C. Formoterol, D. Ipratropium bromida, E. Loratadine. Yang termasuk long C, acting beta. Oke, betul. Siapa C, emang, Pak? for, formoterol. Ya, betul. Iya nggak sih? Ya, betul. Oke, Formoterol. formoterol. Masuk obat. Oke, soal pertama, mohon didengarkan baik-baik. Pasien pria berumur 58 tahun dengan gejala polidipsi, poliuri, dan polifagi paru mulai terapi awal dengan diberikan metformin 500 miligram 2 kali sehari. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme kerja obat tersebut? Mekanisme obat metformin A. Meningkatkan sekresi insulin dari sel beta pankreas. B. Menghambat reabsorpsi glukosa di ginjal. C. Menurunkan produksi glukosa hati. Tolong dinaikkan dikit, Kak. Oh iya, maaf. Oh ini ya, Pak. Oh iya.
Heeh. Terus untuk yang D menghambat DPP 4 sehingga GLP-1 meningkat. Yang E menunda penyerapan karbohidrat di usus. Jawabannya apa? Jawabannya C, menurunkan produksi glukosa hati atau gluconeogenesis karena ini metformin. Oke, Jadi benar. Jadi bekerjanya di itu hati. merupakan mekanisme kerjanya dari obat metformin. Next. Eh, selanjutnya Bapak ya, Bapak Icam. Pasien wanita 72 tahun dengan DM2 dan gagal ginjal kronis dalam kurung EGFR-nya itu 28 mili per menit per 1,73 meter persegi ya. Ditawarkan penggunaan metformin. Apa yang Anda rekomendasikan? A. Dosis biasa karena ginjal masih cukup. Kemudian kalau B, B itu hentikan metformin karena resiko asidosis laktat meningkat. C. Ganti ke dosis 500 miligram sekali sehari. D. Tambahkan dosis tiap hari untuk mengimbangi ginjal. E. Tidak perlu mengubah karena efek ginjal minimal. Apa, Pak? Mohon maaf, bisa diulang untuk yang B tadi apa? B. Hentikan metformin karena risiko asidosis laktat meningkat. Oh ya, itu jawabannya. B. Ya, betul ya, karena Betul. metformin itu bisa meningkatkan asidosis laktat. Oke, betul, Pak. Oke, next. Pasien dengan HbACl-nya HbA1c-nya 7,5%, terus GDS-nya 300 miligram per desiliter, terus GTB-nya 160 miligram per desiliter, memulai terapi glibenclamid 5 miligram sehari. H. Efek samping yang paling berisiko dari obat glibenclamid apa? A. Hiperglikemia. B. Hipoglikemia berat. C. Peningkatan berat badan sangat minimal. D. Acidosis metabolik. Dan E. Penurunan sekresi insulin. B. Hipoglikemia berat, Pak. Kenapa nggak A? Oh ya ada B benar. Yuk. Karena ini berat, bisa menyebabkan hipoglikemia yang berat. Hipo ya, Oke. bukan hiper. Kalau hiper kelebihan toh. Oke, saya lanjutkan ya, Pak. Pasien dengan HbA1c 7,5%, GDS 300 miligram per desiliter, dan GDP 160 miligram per desiliter diberikan glipizid 10 miligram sehari. Apa mekanisme kerja utama obat tersebut? A. Menghambat transporter SGLT2 di ginjal. B. Menghambat reseptor PPAR Y di jaringan adiposa. C. Merangsang sekresi insulin lewat penutupan kanal K plus ATP. D. Menghambat enzim alfa glukosidase di usus. E. Meningkatkan sekresi GAGLP1. Ih, susah nih. C Kak. Merangsang sekresi insulin lewat penutupan kanal KATP. Ya, betul. Ini Jai. mekanisme kerja utama Ini dari siapa? obat. Mana tadi? Nah, dari obat Glibenclamid. lipizid. Bukan nih. Glipizid. Ya, Glibenclamid. Oh, diabetes. Oke, kemudian ya Kak. Pasien ya. pria. Ini pria ya. 60 tahun dengan DM2. Diberikan repaklinid. Kapan waktu terbaik pemberian obat repaklinid? Obat apa? Repaklinid ya, Pak. Repaklinid. A. Pagi setelah sarapan karena efeknya lambat. B. Sebelum makan karena onset cepat dan durasi pendek. C. Setelah makan karena untuk menurunkan glukosa pasca makan. D. Malam hari saja karena efek malam hari. E. Tidak penting. Haha. Tidak penting waktu karena durasinya panjang. B, Pak, sebelum makan karena onset cepat dan durasi pendek.
Oke, sip, bener. Oke, selanjutnya. Wanita 65 tahun dengan diabetes mellitus 2 diberikan neteglinit 120 miligram sebelum makan besar. Namun, dokter juga ingin memberikan glimepiride. Apa keunggulan utama obat pertama dibanding yang kedua? Jadi, keunggulan dari neteglinit dibandingkan glimepiride. A. Durasi kerja panjang sehingga cukup satu dosis sehari. B. Tidak menyebabkan hipoglikemia. C. Efeknya pada insulin negligibel. D. Tidak ada interaksi obat apapun. E. Hanya diberikan saat malam hari. Keunggulan ya Pak, Hmm, yang ditanyakan keunggulan. unggulan. Yuk, Ini berapa menit tuh sampai berapa menit ini? nggak ada minimalnya. Gak ada minimal. Ya, habis ini udah Pak. Oke. Aku lali cuy. Ini Nanti sampai lupa. 10 dulu ya jam, habis itu udah Jam. Oke, segitu aja ya. B. Tidak menyebabkan hipoklimia. Bener gak? Aku ngawur. Ya, betul. Betul Pak. Oke. Ini harusnya kayak gini nih pas kuis. Ngarang. Ngawur bener. Oke, sip lah. Ini aja. Pasien DM2 diberikan pioglitazone 15 mg per hari. Bagaimana mekanisme kerja obatnya? A. Menghambat SGLT2 dan meningkatkan ekskresi glukosa urin. B. Stimulasi sekresi insulin via sel beta pankreas sehingga kadar insulin meningkat. C. Aktivasi PPAR. Y. Yang meningkatkan sensitivitas insulin di jaringan perifer. D. Inhibisi alfa glukosidase di usus sehingga penyerapan glukosa menurun. E. Inhibisi DPP4 sehingga meningkatkan kadar hormon inkretin. C. Aktivasi PPAR yang meningkatkan sensitivitas insulin di jaringan perifer. Oke, benar. Itu tadi cara kerja dari obat pioglitazone tadi. Ya. Pioglitazone. Pioglitazone. Oke, selanjutnya pasien DM2 diberikan pioglitazone 15 miligram per hari. Apa efek samping obat tersebut yang harus diwaspadai? A. Hipoglikemia berat. B. Resiko hipertensi berat. C. Peningkatan risiko gagal jantung. D. Resiko gagal ginjal akut. E. Kerusakan saraf perifer. Hmm. Oke, untuk efek samping dari obat pioglitazone itu C. Peningkatan risiko gagal jantung. Ya, betul. Oke, sip, yes. Oke, ganti aku. Pasien DM2 diberikan Akarbos 50 miligram 3 kali sehari sebelum makan. Oke, bagaimana mekanisme obat Akarbos? Ayo, apa yuk? Mm-mm. Eh, eh, eh. B. Menghambat enzim alfa glukosidase. Oke, benar. Sip. Menghambat enzim alfa glukosidase. Oke, pasien DM2 diberikan akarbos 50 miligram 3 kali sehari sebelum makan. Apa efek samping yang paling sering muncul dari akarbos? Oke, A. Akarbos Hipo itu ini. B. Pusing. C. Ini. Oke, Akarbos itu efek sampingnya C sih. Ya, Flatulensi dan betul. diare. Nah, ini Flatulensi dan obat diare. beda Betul, sendiri betul. ya. Ini efek sampingnya beda sendiri, flatulensi dan diare. Ada Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. kalam. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh.